بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita coba akan membahas dasar-dasar menghafal Al-Qur'an. Jadi ada beberapa hal yang harus kita miliki sebelum kita melangkah untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ibarat sebuah fondasi pada bangunan, maka dasar ini harus betul-betul kita miliki. Sehingga kelak ketika kita berjalan, berproses untuk menghafal Al-Quran, dan bahkan ketika kita sudah menjadi penghafal Al-Quran, maka insya Allah dasar-dasar ini akan memperkokoh kita sebagai seorang penghafal Al-Quran. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang sangat penting. Poin yang menjadi titik berangkat kita menjadi seorang penghafal Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang mulia, kalam Allah yang suci. Maka jangan kita jadikan niat kita menghafal Al-Quran itu untuk tujuan-tujuan duniawi saja. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran itu hanya ingin disebut sebagai seorang penghafal Al-Quran, ingin disebut seorang hafiz Al-Quran, ingin mendapatkan pekerjaan sebagai imam, ingin menjadi pengajar Al-Quran, ingin tujuan-tujuan duniawi. Tapi kita harus memiliki niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwasanya ketika kita menghafal Al-Quran, itu kita ingin menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran agar kita betul-betul paham satu Al-Quran itu. 30 juz Al-Quran itu kita hafal, kita paham apa perintah Allah, apa larangan Allah, sehingga kita betul-betul mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berupaya betul kita mengamalkan Al-Quran itu agar Allah ridha kepada kita. Nah, ketika kita punya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah Allah akan mudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Walaupun mungkin tidak tercapai dalam 1 tahun, 2 tahun. Tapi yakinlah ketika kita mempunyai niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka proses kita dalam menghafal Al-Quran ayat demi ayat itu akan dimudahkan oleh Allah. Kita tidak akan mudah patah arang, kita tidak akan mudah putus asa di tengah jalan, insya Allah. Ya, maka bagi teman-teman yang saat ini mungkin baru mulai menghafal Al-Quran atau sudah berproses, coba yuk kita lihat lagi kembali hati kita. Kita perbaiki niat kita. Niat lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cinta kepada orang yang hafal Al-Quran. Allah cinta kepada orang yang cinta kepada Al-Quran. Maka kita harus selalu menjaga niat kita ini. Jangan sampai rusak oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Poin kedua, berdoa. Nah, sesudah kita niat menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah meminta kepada Allah. Berdoa. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seorang penghafal Al-Quran. Jadikanlah saya seorang penghafal Al-Quran. Mudahkanlah ya Allah. Mudahkan saya untuk menghafal ayat demi ayat, memahami ayat demi ayat, dan mengamalkan ayat demi ayat. Ya, jangan lupa kita berdoa. Kita doa sesudah salat fardu, kita berdoa ketika sepertiga malam kita doa ketika selesai salat duha, bahkan ketika tidak mengapa-ngapain, mungkin kita sedang berada di jalan, kita berdoa di dalam hati kita. Dan jangan lupa kita minta doakan kepada orang tua kita,
ayah ibu kita, atau mungkin yang sudah punya pasangan, kita minta doakan kepada istri atau kepada suami kita. Kita minta doakan kepada orang-orang yang tulus mendoakan kepada kita. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan lebih mudahkan lagi. Karena tidak ada yang sulit bila Allah mudahkan, dan tidak ada yang mudah bila Allah sulitkan. Jangan kita merasa kita pintar, mungkin kita di sekolah atau di kampus kita cepat sekali menghafal pelajaran. Lalu kita merasa sombong, lalu kita merasa menghafal Al-Quran itu gampang. Tidak. Karena sesungguhnya Al-Quran itu atas izin Allah lah bisa masuk ke dalam hati sanubari kita, masuk ke dalam pikiran kita. Maka betul-betul kita sesudah kita memasang niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah mudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga, miliki bacaan yang benar. Ini poin yang penting sekali. Karena jangan sampai ketika kita menghafal Al-Quran, bacaan kita masih belum benar, tajwid kita masih belum oke. Yang mana mat, yang mana harus kita baca panjang, yang mana harus kita baca panjang, yang mana harus kita baca pendek, yang mana gunnah, yang mana huruf qalqalah. Nah, kita harus betul-betul paham tajwidnya. Jangan sampai ketika kita menghafal ternyata yang hafal kita itu salah bacaannya. Maka di sini perlu sekali kita untuk betul-betul berguru kepada seorang ustadz, kepada seorang ustadzah yang memiliki bacaan yang benar, bacaan yang baik. Maka ketika kita masih belum memiliki bacaan yang betul, bacaan yang baik, bacaan yang benar, kita datanglah kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadz, atau kita bisa datang ke sekolah-sekolah Al-Quran, kita minta ajarin. Nah, paling baik itu kita berguru kepada satu orang ustadz atau kepada satu orang ustazah yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang Al-Quran. Jadi istilahnya talaqi ya. Jadi kita bacaan kita mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, itu yang paling baik. Jadi kita bacakan secara utuh bacaan kita bacakan kepada guru kita sambil kita belajar tajwid, makhraj yang benar. Maka itu bisa menjadi poin yang sangat penting ya. Jadi ketika kita sudah memiliki bacaan yang benar, baru kita bisa berlanjut untuk menghafal Al-Quran. Jadi yang kita hafal itu memang bacaan yang benar gitu. Nah, poin keempat, milikilah metode yang tepat. Nah, dalam menghafal Al-Quran ini kan kita butuh ikhtiar. Bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran. Dan Allah menciptakan masing-masing manusia itu dengan kelebihan dan kekurangan. Ada mungkin yang cepat menghafal ketika mendengar. Ada yang mungkin cepat menghafal ketika melihat. Ada yang sulit menghafal, sudah bolak-balik mendengar, sudah bolak-balik membaca, cuman gak hafal-hafal. Nah, kita harus mengetahui metode yang tepat untuk diri kita. Kita harus mengetahui cara yang tepat untuk diri kita masing-masing. Dan untuk poin keempat ini khusus nanti insya Allah akan kita buatkan video khusus untuk membahas metode-metode yang tepat. Sehingga sahabat-sahabat sekalian bisa memilih metode mana yang paling cocok. Sehingga memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kita bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran yang disayang Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Bisa sharing di kolom komentar. Dan bila video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.